Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang bentuk badan usaha dan legalitasnya untuk memenuhi mata kuliah dari Hukum dan Etika Bisnis. Sebelum melanjutkan ke penjelasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama terdapat Ratih Yuliana dengan NIM 06. Anggi Saluna dengan NIM 39, dan saya sendiri Riana Zulfa Usman dengan NIM 48. Dan anggota terakhir terdapat Noverdian Firmansyah dengan NIM 108. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari badan usaha dan jenis badan usaha itu sendiri. Sebelumnya, apa sih dari pengertian badan usaha? Badan usaha merupakan sekumpulan orang dan modal yang menjadi kesatuan dalam melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan menurut KBBI, badan usaha merupakan sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas dalam bidang perdagangan atau dunia usaha. Yang kedua, yakni jenis badan usaha. Jenis badan usaha sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu badan usaha dari jenis kegiatannya dan badan usaha dari kepemilikan modalnya. Untuk badan usaha dari jenis kegiatannya dikelompokkan lagi menjadi 5, yakni badan usaha agraris, badan usaha ekstraktif, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, dan badan usaha jasa. Untuk badan usaha agraris, yakni suatu kegiatan yang mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan barang tertentu, seperti perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, badan usaha ekstraktif, yang merupakan suatu kegiatan yang mengambil apa yang telah dihasilkan oleh alam, seperti minyak bumi. Yang ketiga, terdapat badan usaha perdagangan, yakni suatu kegiatan yang membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya, seperti pasar tradisional. Yang keempat, terdapat badan usaha industri yang merupakan suatu kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, seperti pada benang yang dijadikan sebagai pakaian atau sebagainya. Dan yang terakhir yaitu terdapat badan usaha jasa yang merupakan suatu kegiatan yang memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan, seperti layanan jasa untuk mengirim barang ke antar kota dan sebagainya. Jenis badan usaha yang kedua yakni badan usaha dari sumber kepemilikan modalnya. Terdiri dari 3, yaitu BUMN, badan usaha milik negara, yang kedua badan usaha swasta, yang ketiga badan usaha koperasi. Untuk BUMN sendiri di sini merupakan suatu kegiatan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Yang kedua, badan usaha swasta merupakan suatu badan usaha yang pengelola dan pemilik modalnya berasal dari kalangan swasta penuh. Dan yang terakhir yaitu badan usaha koperasi, merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri badan usaha. Untuk yang pertama, yaitu bertujuan mencari keuntungan, di mana tujuan dari munculnya atau didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk yang kedua, yaitu menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan dari suatu badan usaha tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dari badan usaha bisnis. Untuk fungsi yang pertama yaitu ada fungsi komersial, di mana salah satu tujuan dari badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, suatu badan usaha harus mengolah sumber daya produksi yang tersedia secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang sudah diterapkan. Untuk memperoleh suatu keuntungan secara optimal tersebut, setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing, ataupun dapat memberikan pelayanan dan kualitas kepada pelanggan. Untuk yang kedua, ada fungsi operasional.
Fungsi operasional merupakan suatu fungsi yang memungkinkan badan usaha bisa menjalankan kegiatannya dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ini mencakup pada fungsi pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, serta administrasi atau akuntansi. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini merupakan suatu fungsi badan usaha yang mengemukakan bagaimana suatu badan usaha tersebut dikelola secara efisien. Agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal, fungsi ini juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk yang keempat, yaitu ada fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha ini berhubungan dengan manfaat suatu badan usaha tersebut secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya suatu perusahaan ini lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha tersebut. Fungsi sosial ini juga menyampaikan sejauh mana suatu badan usaha tersebut mampu memberikan peran secara nyata pada lingkungan di luar badan usaha yang bersangkutan. Fungsi sosial lainnya adalah menyangkut suatu proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan para pekerjanya. Untuk yang kelima yaitu fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha ini merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan suatu badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dalam meningkatkan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan oleh pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Di lain pihak, pemerintah juga dapat memungut pajak dari badan usaha tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS, yang ketiga ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yang keempat ada badan usaha swasta asing, dan yang kelima ada joint venture. Untuk yang pertama badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara merupakan suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Untuk ciri-ciri BUMN yaitu yang pertama kekuasaan penuh dalam menjalankan suatu kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang kedua merupakan suatu lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Selanjutnya yang ketiga pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya yang keempat merupakan salah satu stabilisator dalam perekonomian negara dan lain-lain. Untuk contohnya BUMN ada Perjan, Perum, Persero, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta merupakan suatu badan usaha di mana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun swasta asing. Untuk contohnya di sini ada PT atau perseroan terbatas, yang kedua ada perusahaan perseorangan, yang ketiga ada firma, yang keempat ada JV, dan yang kelima ada koperasi. Untuk selanjutnya ada BUMD atau badan usaha milik daerah. Di sini badan usaha milik daerah merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang modalnya yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan berdasarkan undang-undang. Perusahaan daerah melakukan suatu kegiatan usahanya di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di sini perusahaan daerah ini dipimpin oleh suatu direksi dan anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Untuk contoh pada BUMD adalah BPD. Selanjutnya yang keempat ada badan usaha swasta asing. Di sini badan usaha swasta asing merupakan suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri. Ada beberapa hal diantaranya yang dapat menyebabkan munculnya badan usaha milik swasta asing ini, diantaranya adalah pada faktor ketersediaan sumber daya alam, potensi pasar yang besar, upah tenaga kerja yang cenderung lebih murah. Badan swasta asing ini dapat memberikan manfaat bagi suatu negara karena memasok modal dan menerapkan teknologi maju yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain dapat juga timbul ketergantungan dengan badan usaha swasta milik asing karena justru mengurangi kemandirian ekonomi.
Selanjutnya yang terakhir ada joint venture. Joint venture merupakan suatu kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara, kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture juga harus memiliki badan hukum PT atau perseroan terbatas dalam bidang industri. Joint venture ini dipimpin juga oleh dewan direktur yang dipilih oleh para pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratih Yuliana dengan NIM 19032 11000006. Nah, sekarang saya akan membagikan penjelasan mengenai legalitas. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan nama perusahaan terlebih dahulu. Jadi nama perusahaan ini merupakan jati diri atau identitas yang digunakan perusahaan untuk menjalankan usaha atau bisnisnya. Nah, dengan nama atau identitas ini, maka masyarakat dapat membedakan, mempribadikan, dan mengenal perusahaan tersebut dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian, untuk membuat suatu nama perusahaan itu bukan hanya langsung menamanya saja, namun juga perlu dilegalkan atau disahkan. Nah, pengesahan ini dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, kemudian diumumkan di berita negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Jika pengajuan nama perusahaan tidak ada yang keberatan atau yang menyangkal, maka nama perusahaan itu sudah sah dan diakui. Sebaliknya, jika ada pihak yang membantah atau menyangkal, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Perdagangan mengenai nama yang didaftarkan dengan menyebutkan alasan yang jelas seperti itu. Kemudian pernyataan keberatan tersebut akan diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor tempat pendaftaran perusahaan tersebut. Kemudian Menteri akan memberikan putusan setelah mendengar para pihak yang terkait tadi, yang mengajukan dan yang memberi nama. Jika ternyata beralasan, maka Menteri akan membatalkan pendaftaran yang berarti tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut. Baik, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai merek perusahaan. Jadi, merek perusahaan ini merupakan alat untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dan ketentuan mengenai merek ini terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tentang merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, kata, nama, huruf-huruf, angka-angka, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian syarat untuk dapat disebut merek adalah jika memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya cukup yaitu memiliki kekuatan yang membedakan antara barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya, seperti itu. Terdapat syarat dan tata cara untuk mengajukan merek, yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu pemohon permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kemudian permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Kemudian permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dapat diajukan dalam satu waktu permohonan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Seperti nama perusahaan tadi, jadi pengajuan merek perusahaan ini juga dapat disangkal atau diajukan keberatan seperti itu. Nah, pengajuan keberatan dan sanggahan atas pendaftaran merek ini terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu 3 bulan terhadap merek secara tertulis dengan alasan yang kuat dengan bukti yang kuat pula. Kemudian sertifikat merek akan diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran paling lambatnya, yaitu 30 hari sejak merek didaftarkan dalam daftar umum merek atau DUM. Untuk yang terakhir yaitu mengenai SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Jadi surat izin usaha perdagangan ini merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah,
apalagi perusahaan besar, kecuali perusahaan kecil perorangan. Nah, untuk memperoleh SUP ini, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan izin atau SPI yang daftar isiannya itu memuat mengenai perincian data perusahaan dan kegiatan usahanya, dan pengusaha yang mengajukan tersebut wajib membayarkan sejumlah uang untuk biaya administrasinya. Nah, SUP ini dikeluarkan didasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Dan bagi pemilik perusahaan yang berdomisilinya itu di luar dari perusahaan tersebut, maka dia wajib untuk menunjuk penanggung jawab atau kuasa yang berdomisili di tempat tersebut, dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP tersebut didirikan. Baik, cukup penjelasan dari kami kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, monggo disanggah atau monggo dilengkapi di diskusi kita nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.